Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pada pertemuan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan kembali membahas tentang soal-soal TWK. Mudah-mudahan dari pembahasan ini dapat menjadi referensi yang baik bagi teman-teman sekalian dalam menghadapi ujian P3K dan penerimaan CPNS dan kedinasan di tahun 2023 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Komitmen juga merupakan salah satu kunci terbentuknya sikap integritas, terutama pada nilai titik-titik. A. Jujur, B. Disiplin, C. Mandiri, D. Adil, E. Sederhana. Ya teman-teman sekalian, perlu kita tahu bahwa komitmen itu adalah merupakan salah satu kunci terbentuknya yang namanya disiplin. Kenapa demikian? Karena disiplin itu merupakan sikap mental seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sehingga sikap ini menjadikan segala perbuatannya itu tepat sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga dari pilihan yang ada ini teman-teman sekalian, kita bisa pilih bahwa A ini bukan, B ini adalah benar, disiplin ini merupakan kunci dari terbentuknya sikap disiplin. C mandiri juga ini bukan, D adil bukan juga, E sederhana. Jadi jawabannya benar teman-teman sekalian ada pada B. Etnosentrisme dapat diartikan sebagai sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaan sendiri. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, etnosentrisme sebenarnya tidak bisa selalu dipandang buruk atau memberi dampak negatif, karena ada kalanya sikap ini bisa membawa dampak positif. Pula, salah satu dampak positif dari etnosentrisme adalah titik-titik. A. Menghambat proses asimilasi atau peleburan kebudayaan. B. Terjadinya diskriminasi pada bidang tertentu. C. Menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan sendiri. D. Menyebabkan konflik antar individu atau antar kelompok. E. Memunculkan aliran politik tertentu. Dari pembahasan kita di part 12 kemarin bahwa ini sudah pernah muncul yang namanya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme itu adalah merupakan sikap yang mementingkan atau mencintai kebudayaan kita sendiri. Etnosentrisme memiliki sikap positif juga, yaitu menguatkan suatu kelompok yang sama karena memiliki latar belakang sejarah yang serupa, sehingga menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan sendiri, menjaga keaslian dan keutuhan budaya, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok. Jadi sangat jelas di sini bisa kita cek teman-teman sekalian bahwa A. Menghambat proses ini juga jelas bukan. B. Terjadinya diskriminasi juga ini bukan. C. Menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan sendiri, ini yang betul. Kita cek yang lain, menyebabkan konflik antar individu atau antar kelompok, ini juga bukan. E. Memunculkan aliran politik, ini juga bukan. Jadi yang benar teman-teman sekalian ada pada C. Menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan sendiri. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Peran Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk sikap dari Pancasila sila keempat adalah titik-titik. A. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. B. Saling menghormati guru dan teman. C. Saling tolong-menolong jika ada yang lain mengalami kesulitan. D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. E. Menunjukkan sikap toleransi antar sesama warga. Oke ya teman-teman sekalian, kita cek langsung aja ya. A. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini sangat cocok. Yaitu A.
setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. Ini adalah pengamalan sila keempat. Kalau B, saling menghormati guru dan teman. Saling menghormati guru dan teman ini termasuk sila kedua. Ini kedua, jadi jelas ini salah ya teman-teman. C, saling tolong-menolong jika ada yang lain mengalami kesulitan. Ini juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga salah, ini juga. D, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini juga termasuk sila kedua. E, menunjukkan sikap toleransi antar sesama. E, menunjukkan sikap toleransi antar sesama warga. Ini termasuk sila pertama. Jadi yang benar di sini teman-teman sekalian itu ada pada A. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman hias yang bisa dipelihara pada ruangan tertutup. Meskipun mendapatkan sedikit cahaya matahari, tanaman hias ini tetap dapat tumbuh subur tanpa mengurangi keindahan penampilan dan manfaatnya. Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan di dalam ruangan. Ide pokok pada teks di atas adalah A. Tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan di dalam ruangan. B. Lidah buaya merupakan tanaman hias yang bisa dipelihara di ruangan tertutup. C. Lidah buaya tanaman hias yang indah dan manfaat. D. Lidah buaya dapat tumbuh subur tanpa cahaya matahari. E. Jenis-jenis tanaman hias yang bisa dipelihara di dalam ruangan. Yang ditanyakan di sini adalah ide pokok dari teks di atas ini. Kalau kita perhatikan ide pokok dari teks ini kalimat pertama, lidah buaya merupakan salah satu tanaman hias yang bisa dipelihara pada ruangan tertutup. Ini kalimat seakan-akan merujuk kepada memperjelas inti kalimat. Berarti ini bukan ide pokok. Meskipun mendapatkan sedikit cahaya matahari, tanaman hias ini tetap dapat tumbuh subur. Ini juga memperjelas. Maknanya memperjelas, berarti bukan ide pokok. Tanpa mengurangi keindahan sama. Hal ini menjadi sebab bukti bahwa tidak semua tanaman yang indah, kaya manfaat sulit dibudidayakan. Nah, ini yang menjadi, kalau kita baca ini, tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan dari dalam ruangan. Nah, ini menjadi idenya. Berarti ide pokok dari teks ini berada di akhir kalimat, yaitu tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan di dalam ruangan. Oke, kalau begitu kita lihat di poin A. Tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan dalam ruangan. Berarti jawabannya benar, teman-teman, ada di A. B. Lidah buaya, ini sudah pasti salah. C. Lidah buaya juga, tanaman hias salah juga. D. Lidah buaya dapat tumbuh, ini juga memperjelas semua nih. E. Jenis-jenis tanaman hias, ini juga memperjelas. Oke, lanjut ke nomor 5. Ki Hajar Dewantara dikenang sebagai seorang pahlawan di bidang pendidikan. Sementara itu, Pangeran Diponegoro juga dikenang sebagai pahlawan yang gagah berani dalam melawan penjajahan dari Belanda. Peribahasa yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Air susu dibalas air tuba. B. Tong kosong nyaring bunyinya. C. Bagai kerbau dicocok hidungnya. D. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan perang. E. Satu kerbau berkubang semua kena lumpurnya. Oke, ya teman-teman sekalian, kita perhatikan. Kita langsung lihat teksnya. Ki Hajar Dewantara dikenang
sebagai seorang pahlawan di bidang pendidikan. Oke. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan yang berani dalam melawan penjajah. Oke, benarnya ini. Berarti kita lihat A, air susu dibalas air tuba. Ini bukan. Ini tidak dikenal tapi justru dibalas. Ini perbuatan yang baik dibalas dengan perbuatan yang jahat. Ini salah. Tong kosong nyaring bunyinya, artinya ini juga bukan, tidak sesuai dengan makna dari peribahasa di atas ini. C, bagai kerbau dicocok hidungnya. Ini juga bukan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Ini bagus, benar ini. E, satu kerbau berkup. Ini juga bukan. Satu orang yang berbuat kena, efeknya kena yang lain, kena semua. Berarti ini juga bukan. Kenapa D, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang? Karena bahwa manusia mati itu akan dikenang jasanya, atau semua perbuatan baiknya itu, atau perbuatan buruk. Itu makna dari gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Oke, demikian dulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.